Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yuniati, CGP Angkatan 11 dari Kota Lubuk Linggau, dari SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Riza. Selamat pagi Bu Riza. Selamat pagi Miss Ria. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah saya baik. Gimana kabar dengan Miss Ria? Alhamdulillah saya juga sehat dan senang sekali hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Riza karena Ibu Riza hari ini meluangkan waktunya untuk melakukan perbincangan dengan saya berkaitan dengan kegiatan yang sudah diberikan kepada saya, yaitu supervisi pembelajaran di kelas belajar. Ya. Jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi. Sebelum supervisi kita akan melakukan perbincangan pra-observasi. Nah, Ibu Riza, kegiatan ini dilakukan untuk dengan tujuan memastikan bahwa nanti Ibu Riza sebagai gurunya akan memiliki pemahaman yang dengan saya seragam mengenai tujuan observasi tersebut. Selain itu juga kegiatan pra-observasi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan diri Ibu Riza secara psikologis dan fisik supaya lebih siap lagi. Nah, nanti lebih percaya diri untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa di kelas Ibu Riza. Baik Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Miss Ria sudah bisa meluangkan waktunya untuk melaksanakan percakapan pra-observasi ini kepada saya. Oke, Bu Riza, sebelum saya melakukan kegiatan supervisi ini, saya akan menekankan dulu bahwa nanti kegiatan supervisi itu bukan untuk menilai kemampuan mengajar Ibu Riza, tapi di sini saya akan melihat pembelajaran Ibu Riza itu untuk nanti untuk pengembangan diri Ibu Riza, supaya nanti kedepannya itu bisa meningkatkan kompetensi Ibu, bisa melaksanakan tugas mengajarnya dengan lebih baik lagi dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan Ibu itu sehingga nanti Ibu bisa dengan sungguh-sungguh dengan tanggung jawab sebagai guru. Hari ini tentu saja dong Ibu Riza, tujuannya adalah untuk menjadikan kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran yang tentu saja akan berpihak kepada kita. Iya. Oke. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Riza berkaitan dengan kegiatan supervisi kita. Oke. Sebelumnya nanti saya tanya dulu, Ibu Riza nanti ngajar di kelas berapa? Untuk supervisi sebenarnya saya ngajarnya di kelas 10 kalau pas Oh, berarti kelas yang akan Ibu ajar itu adalah kelas 15 ya Ibu? iya Betul ya. Nah, nanti ketika itu nanti saya lihat dulu. Kalau di kelas 5 nanti akan melakukan observasi ya untuk pembelajaran. Nah, pra-observasi ini yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada saat pembelajaran? Pada kegiatan supervisi kali ini saya akan mengambil materi tentang prosedur teks pada siswa saya karena berdasarkan dari modul yang sudah saya buat sebelum supervisi. Sudah ada kodenya ya? Iya. Nah, kemudian pada supervisi ini saya di sana akan membuat ada 3 tujuan pembelajaran. Iya. Yang pertama, peserta didik itu mampu mengidentifikasi dan memahami struktur prosedur teks yang meliputi ada tujuan, bahan, dan langkah-langkah dari teks tersebut. Lanjut yang kedua, peserta didik itu dapat bekerja sama secara kolaboratif dalam kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka dengan percaya diri. Lanjut yang ketiga, peserta didik itu dapat berpikir kritis Miss Ria dalam menyusun dan evaluasi prosedur yang benar dari beberapa contoh teks prosedur yang saya akan berikan. Oke, berarti dalam kegiatan pembelajaran ini sudah ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Oke, berarti mungkin nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sudah disusun dalam satu bentuk modul pembelajaran ya Bu? Iya. Nah, nanti selain tujuan pembelajaran, area pengembangan yang ingin dikembangkan pada pembelajaran nanti apa? Untuk area pengembangan dalam pembelajaran itu saya hanya fokus ke 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, psikomotor, dan efektif. Untuk yang aspek kognitif atau pengetahuan berdasarkan pembelajaran yang dilakukan di kelas Miss Ria, saya akan menilai dengan mengacu pada tujuan pembelajaran
telah dibuat. Yaitu siswa bisa mengidentifikasi dan memahami prosedur yang saya kasihkan. Misalnya meliputi dari yang saya sudah jelaskan tadi, ada bahan, langkah-langkahnya. Karena nanti siswa akan mempelajari prosedur teks yang berupa resep yang saya Tidak cukup resep ya. Iya. Selanjutnya untuk aspek yang kedua, nanti saya menggunakan aspek psikomotor atau keterampilan gitu. Nah, saya akan melihat kemampuan siswa dalam psikomotor ini untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok mereka di depan kelas dengan percaya diri dan lancar. Jadi ada bentuk presentasi kelompok. Iya betul, karena mereka sudah memahami. Selanjutnya yang terakhir saya akan menilai aspek afektif. Afektif ya sikap. Nah sikap di sana kita lihat siswa tersebut bekerja sama dalam kelompok atau berkolaborasi dalam mengerjakan tugasnya. Dan sikap ramah yang siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, berarti area pengembangannya juga ditetapi dari 3 ya. Iya. Jadi mulai dari kognitinya, Iya. pengetahuan, Ada terus psikomotornya, keterampilannya, Iya. dan yang terakhir itu ada Ada afektif asik. dari kegiatan itu. Iya. Jadi 3 udah dilakukan. Nah, selain itu untuk bisa mencapai itu tadi area pengembangan tadi tentu saja ada metode pembelajaran dong yang ditetapkan. Iya, betul. Strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas. Nah, kira-kira strategi dan metode pembelajaran apa yang akan Ibu berikan di kelas? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran discovery learning. Oke, discovery Iya. learning. Iya, karena dengan model pembelajaran ini siswa akan cenderung lebih mengikuti, lebih mengingat informasi yang mereka temukan sendiri dibanding yang hanya diajarkan secara langsung. Dan untuk kegiatan pembelajaran dilakukan ini dengan diskusi dan tanya jawab sehingga siswa bisa lebih banyak berinteraksi gitu ya dan berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran selama di kelas. Oke, berarti kalau dari discovery learning, jadi kita gurunya hanya memfasilitasi saja, jadi mereka akan menemukan sendiri pembelajarannya, materi mereka, dan nanti ada diskusi dan tanya jawab. Berarti dengan pembelajaran ini diharapkan siswa kita akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Iya. Sesuai itu nanti media pembelajaran apa yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas ini? Apa sih media-media? Dalam media pembelajaran itu kalau proses pembelajaran itu sangat penting ya Miss ya. Iya. Nah, dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan beberapa teks prosedur. Teks Iya. prosedur. Iya, yang berbentuk resep makanan yang dibuat dalam bentuk puzzle. Oke, berarti dalam Iya, puzzle iya. disusun nih? Iya, kuis ya kayak kuis Iya. gitu ya. Dan kemudian siswa akan menyusun media tersebut menjadi sebuah teks. Atau nanti yang disusun dengan urutan-urutan yang benar. Oke. Ya, berdasarkan nanti jadilah sebuah resep tadi misalnya. Iya. Selain itu juga saya akan menggunakan papan tulis ya untuk mencatat poin-poin penting dari pembelajaran dan menggunakan infocus untuk menampilkan video pembelajaran tentang teks prosedur yang akan kita bahas. Oke, berarti kita mulai dari puzzle, nanti mereka menemukan bentuk teks tersebut. Iya. Terus nanti tentu saja kalau di kelas itu ada papan tulis Iya. yang akan kita kasih poin-poin pembelajaran itu apa saja ya. Iya. Jadi biar anak-anaknya tidak lari dari materi yang kita berikan. Di sini siswanya lebih aktif sepertinya misalnya. Nah, wah, kayaknya menarik sekali ya rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, sepertinya Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Ya, di situ ada diferensiasi konten, di situ Ibu sudah menyiapkan berbagai media pembelajaran yang beragam, dan sepertinya juga ada diferensiasi proses karena dalam proses pembelajaran di kelas juga sudah dibuat variasi. Nah, Ibu sudah diskusi panjang ini kira-kira Ibu sudah sangat siap sepertinya untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Haja. Nah, sekarang berkaitan dengan kegiatan seperti kita nanti, kira-kira kapan kita akan melaksanakan seperti ini? Kalau berdasarkan jadwal itu sudah ditentukan ya, sudah diagendakan ya Miss ya. Iya, oke. Kegiatannya itu akan disupervisi dilakukan minggu depan sepertinya. Oke, Di berarti tepat hari Selasa. minggu depan ya, di hari Selasa. Iya, berarti saya akan masuk ke kelas Ibu, saya mohon izin kepada Ibu dulu.
kelas, Miss. Tetapi setelah perbincangan ini, saya merasa lebih percaya diri dan yakin dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, dan saya juga akan mempersiapkan secara matang hal-hal yang saya butuhkan pada proses pembelajaran nanti supaya lebih baik, hasilnya lebih baik. Ya, jadi yang tadinya katanya masih bingung, Iya. masih takut mau seperti apa dengan ada kegiatan praobservasi ini. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Jadi Iya. saya merasa senang sekali kalau misalnya Ibu kegiatan ini bisa membantu Ibu. Dan saya juga yakin Ibu pasti bisa memberikan yang terbaik untuk kelas Insya Ibu. Allah. Dan nanti saat prosesnya semua yang sudah Ibu susun itu bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Iya. Dan saya kira mungkin itu saja perbincangan kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi setelah nanti perbincangan hari ini kita ketemu di sebuah kursi kelas. Iya. Dan nanti akan ketemu lagi di acara observasi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rija, sukses selalu. Iya. Saya juga terima kasih dan saya juga berharap semuanya akan berjalan lancar. Oke, iya. Oke, semoga kita sebagai guru ini bisa menjadi guru yang selalu dirindukan dan bisa menjadikan diri kita itu menjadi orang yang lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi. Amin. Oke. Demikianlah percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan rekan saya, Ibu Rija Desvika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you today? How are you today? Hari ini ada yang tahu tentang materi hari ini? What is the lesson today? In English, video text. Ada yang tahu? Ada yang tahu? No. Oke. Kalau tidak tahu, nanti kita ada yang sudah tahu sarapannya sudah ada. Sarapan hari ini sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Goreng susu. Terus, can you make a meal? A glass of milk? Yes. In English, you just know or you can. Kalau pakai bahasa Indonesia bisa, tapi kalau pakai bahasa Inggris tidak tahu. Betul? Betul. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke video, ya silakan kalian tonton dulu videonya. Ya, ini ada kalian lihat. Belajaran nanti kalian simak apa itu video ya. Dari video tersebut, dari video tadi, ada yang tahu tentang video itu video apa? Teks apa kira-kira dari video tadi? Teks? Prosedur. Ada yang tahu tentang apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Tapi kalau lihat dari videonya, itu cara membuat apa? Teks. Membuat teks. Nah, berarti bisa disimpulkan kan? Kalau seandainya dia membuat teks, kira-kira teksnya berupa langkah-langkah. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Masalah teks prosedur teks. Hari ini kita belajar tentang prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Ya, prosedur teks itu adalah text to that explains about to use, to do, or to how to make. Ya, jadi dia adalah prosedur teks adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara menjelaskan dengan kita bagaimana cara menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, ya, atau menggunakan sesuatu, ya. Jadi teks dalam langkah-langkah. Ya, itu pengertian dari teks prosedur. Contohnya tadi, kayak misalnya membuat segelas
itu adalah langkah-langkah. Jadi dalam teks prosedur ada 3 ini. Dia harus ada goalnya apa, tujuannya apa, yang materialnya atau bahan alat-alatnya apa, kemudian ada langkah-langkahnya. Ya, lanjut nanti ada kata atau kata penghubung yang harus ada pada prosedur teks. Contohnya misalnya ada menggunakan next, menggunakan then, and then, kemudian finally, next, last. Nah itu dia menggunakannya. Ya, ada yang menggunakan finally, misalnya terakhir menggunakan apa, misalnya. Ya, jadi ada di situ. Jadi di dalam teks prosedur itu adalah bagaimana cara membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, ya, dalam langkah-langkah. Jadi tujuan kita apa dalam pembelajaran kali ini tentang prosedur teks? Tujuannya ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita memahami apa yang kita pelajari hari ini, ya, tentang prosedur teks. Ya, prosedur teks itu yang seperti menjelaskan tadi ya. Tujuannya adalah siswa mampu, ya, menyajikan tentang bagaimana cara membuat, melakukan, dan menggunakan teks prosedur. Bagaimana kamu cara membuat kopi, ya, bagaimana cara membuat kue, pancake. Jadi dia menggunakan teks prosedur. Oke ya. Lanjut. Oke. Next, sekarang yang ada tabel, ya, sebelum kalian buat kelompok, nanti ada tabel di sini dikerjakan berkelompok menggunakan puzzle. Ini namanya apa? Puzzle. Arrange the sentence about the teacher, ya. Jadi nanti kalian menyusun kalimat-kalimat itu, ya. Paham? Paham. Silakan membentuk kelompok dulu. Oke? Lihat dulu gambarnya. Kira-kira ini di dalam atau di kartunya tadi menjadi sebuah susunan atau set prosedur teks, ya. Ini silakan boleh dikerjakan berkelompok. Oke, silakan dikerjakan. Membawa alat ya, lem ada lem. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu how to make ice cream. How to make ice cream. The ingredients: 2 cup milk, 2 cup milk or cream, 2 tablespoons sugar, 1 teaspoon vanilla extract, syrup, cups of eggs,
sesuai